Shalom. Sama-sama kita buka di Mazmur 45. Mazmur 45. Mulai dari atas, dari awal. Ya, Tes. tes. Mazmur 45 ayat Judul 1. perikopnya apa? Iya, nyanyian pernikahan raja. Jadi Mazmur 45 ini berbicara soal perkawinan anak domba. Lihat kata awal, kalimat awal di paling atas bunyinya apa? Iya, Mazmur 45 ayat 1. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Bani Korah, nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. lihat, udah cukup sampai situ dulu. Mazmur ini disebut nyanyian pengajaran dan nyanyian kasih. Betul gak? Betul. Karena di dalam kasih terdapat pengajaran atau didikan. Kalau di dalam kasih tidak ada pengajaran, kasih menjadi kedagingan. Titus 2 ayat 11 sampai 13. Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ya, 12. Titus 2 ayat 12. Ia mendidik kita supaya Siapa yang mendidik kita? Tuhan atau kasih karunia? Coba lihat lagi di atas 11. Ya, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ayat 12 ya. Ia mendidik kita. Iya, kasih karunia itu mendidik saudara, mendidik saya, supaya kita meninggalkan kefasikan. Lewat kasih karunia, kita belajar meninggalkan kedagingan dan kefasikan dan keinginan duniawi. Terus? Ya, dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. iya. Supaya kita hidup adil dan beribadah selama kita di dunia ini. 13. Titus 2 ayat 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan menyatakan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Lihat ya, kasih karunia menyelamatkan kita sudah nyata, ia mendidik kita. Jadi di dalam kasih harus ada pendidikan. Dasar dari kekristenan adalah kasih, dimulai dari kasih, dijalani dengan kasih, dan harus diakhiri dengan kasih. Sempurna di dalam kasih. Ketika saudara dan saya sempurna di dalam kasih, baru kita bisa berjumpa dengan yang namanya kemuliaan. Coba lihat 1 Korintus 13 ayat 12. 1 Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Ketika kasih sudah menjadi sempurna, saudara akan melihat muka dengan muka. Terus, Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, hari ini saudara tidak mengenalnya dengan tidak sempurna. Terus, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. suatu hari kita akan mengenal dia dengan sempurna. Terus, Seperti aku sendiri dikenal. karena dia telah mengenal kita dengan sempurna. Saya kasih satu gambaran penglihatan.
Ini tadi pada saat ibadah, saudara tahu air keruh? Saudara tahu? Kita tahu nggak dalamnya seberapa? Ketika saudara nyemplungin kaki ke sana, saudara tahu nggak dalamnya? Kecuali saudara pernah masukin jalan ke sana. Tapi kan saudara nggak pernah masuk jalan ke sana, betul nggak? Ketika saudara tidak pernah masukin kaki ke sana, saudara tidak tahu dalamnya seberapa. Saudara butuh orang atau seseorang yang pernah nyemplungin kaki ke sana. Siapa yang pernah? Yesus pernah jalan di dunia ini. Yesus sudah menang. Dia nyemplungin kaki pertama dan dia bilang, ikuti aku. Kalau kamu ngelihat ke air keruhnya, kita ngelihat ke air keruhnya, kita akan takut. Jujur kita takut. Kita serem ngelihatnya. Kenapa? Saking gelapnya air itu. Kita nggak berani nyemplungin kaki ke sana. Tapi karena Tuhan masukin kaki ke sana, berani nggak kita masukin kaki ke sana? Berani. Kenapa? Karena Tuhan udah duluan. Tuhan bilang ikuti aku sudah menang. Aku sudah menang. Nah sekarang kamu ikuti aku. Supaya apa? Ketika aku sudah mengalami kemenangan, kamu pun harus mengalami kemenangan. Amin. Kita nggak tahu di depan ada apa, kita nggak tahu. Saudara yakin nggak di hari ke depan akan menjadi baik? Saya yakin ke depan tidak menjadi lebih baik dari hari ini. Tapi selama kita berjalan bersama Allah yang baik, percayalah, semua akan baik-baik. Percayalah, semua akan baik-baik. 2 hari lalu, saya mimpi jelas sekali, jelas banget. Jam 12, jam 1, kurang lebih jam 1, jam 1-an. Saya mimpi, itu jelas banget. Saya lagi jalan begini, ini ada persimpangan, 2 persimpangan begini. Persimpangan ini sama persis, jalannya tuh sama persis. Nggak ada bedanya jalannya. Tapi di tengah persimpangan itu, saya ngelihat Tuhan lagi duduk di atas batu. Dia lagi senyum-senyum gini, saya lewat situ. Saya bilang, Tuhan, saya nggak tahu mau lewat mana. Tuhan bilang, kamu nggak tahu, aku tahu. Tuhan bilang, aku tahu. Saya mesti bikin apa? Saya langsung bikin apa? Di situ, di mimpi itu, saya langsung peluk Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Tuhan, jangan pernah tinggalin saya sedikit pun. Saya langsung peluk Tuhan di situ. Saya langsung peluk Tuhan. Saya bilang, jangan pernah tinggalin saya. Jangan pernah jauh dari saya. Saya langsung peluk Tuhan begitu. Saya ngerasain banget saya meluk Tuhan begitu. Dan saya ngerasain seperti damai di situ. Tuhan bilang, kamu gak tahu lewat yang mana. Aku tahu. Dan aku tidak pernah mencelakaimu. Jadi mesti bikin apa? 1, saudara harus berserah aja sama Tuhan. Percaya aja kalau dia ada. Percaya aja kalau saudara sedang berjalan bersama dengan dia. Mungkin hari ini saudara nggak ngelihat dia. Tapi suatu hari saudara pasti merasakan kehadirannya. Percaya deh. Ibrani 12 ayatnya ke-14. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tuhan mau saudara kudus, benar-benar kudus. Kenapa? Karena hanya kekudusan yang membuat saudara berjumpa dengan Tuhan. Tanpa kekudusan, nggak ada seorang pun bisa berjumpa dengan Tuhan. Tuhan mau saudara benar-benar hidup suci, hidup kudus seperti Tuhan. Nah, itu dibutuhkan penyerahan diri total kepada Tuhan. Oke, kita sama-sama bahas. Kasih di sini, kasih di dalam Mazmur 45 ini kasih laki-laki dengan perempuan. Melodinya namanya apa? Coba kembali ke Mazmur 45, melodinya. Melodinya namanya bunga bakung.
Melodinya disebut bunga bakung yang mengacu pada orang-orang kudus Allah yang hidup murni, sederhana, dan bersandar pada perawatan Allah. Lihat ya, Tuhan singkapin bunga bakung itu adalah saudara dan saya yang hidup suci, murni, sederhana, bersandar pada perawatan Allah. Bagaimana jadinya jika saudara masih mengasihi dunia? Bagaimana jika kita masih mengasihi diri kita sendiri lebih dari Tuhan? Bagaimana jika kita masih mengasihi mamon, masih mengasihi uang? Bukankah kita jadi orang yang jahat? Simak ya, simak ya. Simak nih. Enggak butuh waktu lama oleh Tuhan membuat orang Israel keluar dari Mesir. Betul gak? Enggak butuh waktu lama membuat orang Israel keluar dari Mesir. Tapi butuh 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari kepala orang Israel. Saya ulang ya. Enggak butuh waktu lama untuk bawa orang Israel keluar dari Mesir. Enggak butuh waktu lama kok. Gampang Tuhan keluarin Israel dari Mesir tuh gampang. Tapi keluarin Mesir dari otak kita, itu gak gampang. Keluarin tuh cara hidup lama dari pikiran kita. Keluarin tuh dosa-dosa dari pikiran kita. Itu gak mudah. Kalau cuman keluarin Mesir, keluarin saudara dari Mesir, ngelepasin saudara, gampang. Tapi menjaga kelepasan itu, kebersihan itu yang gak gampang. Kita semua sudah dilepasin? Kita semua sudah dimerdekain? Sudah? Sudah? Pertanyaan saya, sudah belum saudara dimerdekain dari pikiran lama saudara? Lihat ya, lihat. Orang Israel keluar dari Mesir. Udah, wah bersukacita mereka keluar dari Mesir. Begitu sampai di jalan, begitu perutnya lapar, langsung bilang, lu mau bunuh gue, balikin gue ke Mesir, di Mesir banyak makanan. Dan itu terjadi 40 tahun. Kembali terus ke Mesir, kembali terus ke Mesir, kembali terus ke Mesir. Enggak gampang loh. Enggak gampang. Keluarin cara hidup lama dari pikiran kita, itu enggak mudah. Kita terus mengandalkan pikiran kita terus mengandalkan otak kita, mengandalkan kekuatan kita. Apa yang saya bisa andalkan dalam hidup ini? Saudara gak pernah cari Tuhan, gak pernah ngandalin Tuhan. Terkadang kita mencari Tuhan demi zona nyaman. Sekali lagi saya bilang, terkadang kita mencari Tuhan demi zona nyaman. Justru seringkali Tuhan membawa kita keluar dari zona nyaman dan masuk ke zona iman. Seringkali Tuhan bawa kita keluar dari kenyamanan kita. Tujuannya apa? Supaya kita belajar tidak megang sesuatu selain Tuhan. Nggak gampang loh ngelewatin begitu. Justru itu yang namanya pembentukan. Kalau saudara punya segala-galanya, saya yakin saudara nggak cari Tuhan. Justru dengan begini, saudara jadi mendekat sama Tuhan. Kita cari Tuhan demi jawaban doa kita, demi zona nyaman kita. Tapi luar biasanya Tuhan giring kita keluar dari zona nyaman itu, masuk ke zona iman. Luar biasa susahnya. Markus 4 ayat 35 sampai 38. Markus 4 ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Iya, 36. Markus 4 ayat 36.
Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lihat ya, Yesus yang ngajak, tapi ada satu kata di sini. Ada satu kata, mereka membawa Yesus, bukan mereka dibawa Yesus. Mereka membawa. Kita sering nyeret Tuhan, apa mau kita? Kita sering nyeret-nyeret Tuhan, apa mau kita? Sadar nggak saudara, ketika saudara membawa Tuhan, Tuhan duduk di buritan. Ketika saudara sedang membawa Tuhan, Tuhan duduk di buritan. Tuhan nggak duduk di posisi yang benar. Terus lanjutkan 37. Ada kata membawa kan tadi kan? Mereka membawa Tuhan kan? Ya. Terus? Markus 4 ayat 37. Apa akibatnya ketika saudara nyeret-nyeret Tuhan? Terus? Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu penuh dengan air. Iya, 38. Markus 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Di buritan itu di belakang. Terus? Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Kita sering begini ya. Kita sering ya. Ketika kita di tengah badai, di tengah masalah, kita bilang, Tuhan kau gak peduli. Tuhan kau gak peduli sama saya. Saya doa, Tuhan gak jawab-jawab. Tuhan gak peduli sama saya. Sering gak kita kayak gitu? Suka gak kita kayak gitu? Ketika kita lagi sakit, Tuhan gak sepertinya gak jawab. Kita bilang, Tuhan kau gak peduli. Tuhan di mana? Tuhan gak ada. Sadar gak saudara? Saudara sebenarnya sedang dibawa ke zona iman. Supaya iman saudara bertumbuh. Terkadang Tuhan diam. Terkadang Tuhan tenangin badai. Terkadang Tuhan tenangin badai. Tapi terkadang Tuhan tenangin saudara. Badainya tetap ada. Saya ulang ya, terkadang Tuhan tenangin badainya. Badai stop. Tapi terkadang Tuhan tenangin kita. Tenang, aku ada. Badai tetap ada. Percaya ya, dia pegang kendali. Dan percaya, selama dia ada, kita gak bakal binasa. Betul. Jangan pernah membawa Tuhan ke tempat yang kita mau, tapi izinkan kita dibawa Tuhan ke tempat yang dia mau. Walaupun di tempat itu banyak badainya. Percaya, engkau semakin kuat. Nakoda yang tangguh tidak lahir dari laut yang tenang. Nakoda yang tangguh itu lahir dari laut yang bergelora. Ya, nggak mungkin ada, wah kapten bagus nih, Pak Dharma misal. Bagus sih, lautnya tenang gitu, jalannya di pantai, di yang tenang-tenang. Nggak mungkin, justru dia harus lewatin badai. Sampai dia bilang, gue pernah ngelewatin gini, gue tahu caranya lewatin. Kalau saudara nggak pernah ngalamin begitu, saudara nggak pernah ngalamin yang namanya penyertaan Tuhan. Mazmur 45 adalah pengajaran tentang perkawinan anak domba. Sekali lagi saya ulang, Mazmur 45 adalah pengajaran tentang perkawinan anak domba. Di mana Yesus sebagai raja dan kita adalah mempelainya. Mazmur 45 dibagi atas dua bagian. Yang pertama dari ayat 1 sampai ayat 9 itu berbicara soal pujian kepada raja. Di ayat berikutnya, ayat 10 dan seterusnya,
itu pujian bagi permaisuri. Huruf I-nya kurang. Lihat ya. Nah, sekarang kita lihat yang di sini. Ini dibagi lagi atas 4. Pujian kepada raja dibagi atas 4. Kalau saudara pelajari benar-benar di ayat 3 itu bicara soal karena kita memuji raja, kenapa? Karena keelokannya. Karena keelokannya. Kedua, ayat 4 sampai ayat 6. Kenapa kita memuji raja? Karena kemenangannya. Ayat 7 sampai 8 itu karena kerajaannya. Ayat 9 kita memuji raja karena kebajikannya. Saudara perhatiin ya. Mazmur 45 itu dibagi atas 2, 1 pujian kepada raja dan pujian kepada permaisuri. Pujian kepada raja karena dia elok, karena dia adalah pemenang, karena dia punya kerajaan, karena dia bijak, baik. Sekarang kita lihat sama-sama. Keelokan Kristus karena kemenangannya atas dunia dan dosa. Sekali lagi, keelokan Kristus karena kemenangannya atas dunia dan dosa. Filipi 2 ayat 8 sampai 9. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Lihat ya, dia merendahkan diri serendah-rendahnya sampai mati di atas kayu salib. Terus Filipi 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Iya. Dia memenuhi semua persyaratan sebagai imamat yang rajani. Sebagai seorang imamat dia memenuhi semua persyaratan. Saudara lihat di Ibrani 9 ayat 12 sampai 14. Ibrani 9 ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Iya, terus dia jadi imamat nih, perantara. Terus Ibrani 9 ayat 13, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. 14. Ibrani 9 ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Lihat ya, keelokan Kristus karena kemenangannya atas dunia. Keelokannya karena kemenangannya atas dunia. Karena kemenangannya atas dunia, dia memenuhi semua persyaratan sebagai imamat. Kerajaannya sebagai hasil dari kemenangannya. Dan kerajaannya dipenuhi dengan banyak kebajikan. Oke, saya ulang, keelokannya sebagai hasil dari kemenangannya. Kerajaannya juga buah dari kemenangannya. Dan di dalam kerajaannya dipenuhi dengan kebajikannya.
Oke, kita baca ayat 2, Mazmur 45 ayat 2. Mazmur 45 ayat 2, hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajaku kepada raja. Lidahku adalah pena seseorang juru tulis yang mahir. Lidahku adalah pena juru tulis yang mahir. Saudara simak baik-baik. Orang yang mengasihi Tuhan, hidupnya pasti jadi kesaksian bagi banyak orang. Hidupnya pasti jadi kesaksian bagi banyak orang. Lihat di sini, juru tulis yang mahir itu bicara soal perbuatan. Juru tulis yang mahir itu bicara soal perbuatan. Pena itu bicara soal perkataan. Jadi ada perbuatan yang menjadi berkat bagi orang lain, dan perkataan kita akan menyeret orang kepada Tuhan. Saya ulang sekali lagi, perkataanmu akan menyeret orang kepada Tuhan. Engkau akan bersaksi tentang siapa Tuhan, dan perbuatanmu akan menampilkan kehidupan Kristus yang juga akan menyeret orang kepada Tuhan. Saya ulang, orang yang memiliki kasih kepada Tuhan, hidupnya pasti jadi kesaksian bagi banyak orang. Baik perkataan, yaitu pena, ataupun perbuatan, juru tulis yang mahir. Perkataan dan perbuatan saudara pasti jadi berkat bagi orang lain. Orang yang suka berkata-kata kasar, berkata kutuk atau apapun, sorry, maaf saya bilang, engkau tidak bisa menjadi kesaksian bagi orang. Engkau justru akan mempermalukan Tuhan. Ayat 3. Kita cepat sedikit ya. Mazmur 45 ayat 3, engkau yang terelok di antara anak-anak manusia, kemurahan tercurah pada bibirmu, sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Kita ditarik pada dia karena keelokannya, karena dia elok, karena dia indah. Kita ditarik pada dia karena keelokannya. Jika kita sudah ditarik untuk jadi mempelai, kita harus terpanah dengan dia. Saya ulang, jika saudara sudah ditarik oleh dia, saudara harus terpanah dengan dia. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Contoh, misalnya si Rita dan Base. Misalnya mumpung ada tuh di belakang. Base sudah tertarik sama Rita. Atau Rita sudah tertarik sama Base. Nah, ketertarikan mereka berdua ini menyebabkan mereka terus saling memandang satu dengan yang lain. Ya, tidak bisa terbiaskan. Istilahnya gini, mau banyak laki-laki kayak apapun, tetap engkau yang terindah. Mau banyak perempuan kayak apapun, tetap engkau yang terutama. Nah, itu dia. Nah, pertanyaan kita sekarang, kita sudah tertarik belum sama Tuhan? Saudara sudah ngelihat belum keelokan Tuhan? Saudara sudah ngelihat belum keindahan Tuhan? Kalau saudara bilang, saya belum melihat keindahan Tuhan, saudara keluar, lihat alam semesta beserta isinya. Lihat alam semesta beserta isinya. Saudara akan tertarik dengan Tuhan. Jangan pernah bilang, gue bermasalah, gue gak tertarik sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan gak jawab masalah gue. Saya bilang ya, kamu belum tertarik sama Tuhan. Kamu tertarik sama Tuhan karena Tuhan, kamu merasa Tuhan itu punya dompet. Punya dompet yang kayak Doraemon, gak ada habisnya. Punya apapun yang kamu mau, dia bisa kasih. Bukan begitu.
Ingat, ketika engkau percaya Dia, engkau melihat keelokannya. Istilahnya gini, Tuhan, saya sudah terikat dengan Tuhan, saya sudah melihat keelokan Tuhan. Saya mau lewat got kek, saya tetap bilang terima kasih Tuhan. Saya mau lewat pantai yang indah kek, saya tetap bilang terima kasih Tuhan. Saya mau lewat selokan yang bau pun, saya tetap bilang terima kasih Tuhan. Kenapa? Asal bersama Tuhan. Saya pernah baca satu perkataan dari Sanur Sundar Safarai. Dia bilang gini, aku rela dibawa ke neraka asal Tuhan ada di sana. Kenapa? Ketika Tuhan ada di neraka, neraka itulah surga. Itu orang yang sudah tertarik sama Tuhan. Tertarik sama keelokannya. Tertarik sama keindahannya. Pertanyaan saya, apakah saudara benar-benar sudah tertarik dengan keelokannya? Kalau saudara sudah tertarik dengan keelokannya, apapun yang kamu hadapi, engkau tetap bilang Tuhan itu baik. Amin. Sekarang lihat ayat 4. Tadi ayat 3 itu bicara soal keelokannya. 4 sampai 6 itu bicara soal kemenangannya. Ayat 4. Mazmur 45 ayat 4, ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan. Iya, ini bicara soal kemenangan, ikat pedangmu pada pinggang. Terus? Dalam keagunganmu dan semarakmu. Iya, keagungan Kristus dan semaraknya itu tanda kemenangannya. Terus? Mazmur 45 ayat 5, dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran, perikat manusiaan dan keadilan, berilah tangan kananmu, mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Lihat ya. Lihat ayat 4 tadi. Dia menang atas apa? Menang atas dosa. Ibrani 4 ayat 15. Menang atas maut. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 55. Catat aja deh. Menang atas dosa, menang atas maut, menang atas kegelapan, menang atas semua kuasa-kuasa kegelapan. Dia Allah yang sudah menang. Di ayat 5, saudara lihat di sini, dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran, peri kemanusiaan dan keadilan. Berilah tangan kananmu, mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Sifat dan karakter Yesus yang benar, kelemah lembutan, keadilan, kesemarakannya juga bisa terlihat dari perbuatannya yang dahsyat. Kita berkata, Tuhan, ajari aku untuk melakukan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat. Perbuatan yang dahsyat bukan hanya menumpangkan tangan pada orang sakit dan orang sakit sembuh. Perbuatan yang dahsyat bukan menumpangkan tangan pada orang yang terikat dan orang terikat dilepaskan. Bukan itu perbuatan yang dahsyat. Perbuatan yang dahsyat adalah buah-buah roh muncul di dalam kita. Gimana caranya dia mengubah kita yang rusak total menjadi yang indah total. Itu luar biasa. Lebih gampang nggak menumpangkan tangan orang sakit sembuh daripada merubah orang menjadi indah di hadapan Tuhan? Gampang mana? Numpang tangan aja, dengan iman kita percaya dalam nama Yesus sembuh. Tapi lihat, membuat orang jatuh cinta sama Tuhan itu tidak gampang. Ya, membuat saudara dan saya jatuh cinta sama Tuhan itu tidak mudah. Enggak mudah sekali. Bahkan saya boleh bilang susah sekali. Boleh saya jujur? 7 tahun Chosen berdiri, belum tentu saudara jatuh cinta sama Tuhan setengah mati. Betul lah. Benar gak saya bilang? Gampang kan ngeluarin orang dari Mesir? Gampang. Tapi ngeluarin Mesir dari otak orang itu susah.
Jangan kagetin lu. Lagi hamil. Oke, kita teruskan. Ayat 6. Mazmur 45 ayat 6, anak-anak panahmu tajam, menembus jantung musuh raja, bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Lihat ya, anak panahmu tajam menembus jantung musuh raja, bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Siapa anak panah ini? Siapa anak panah ini? Kitalah anak panah itu. Kitalah anak panah itu. Kalau anak panahnya mau tajam, asah dengan firman Tuhan. Asah dengan firman Tuhan. Tuhan mau menjadikan kita anak panah di tangan pahlawan. Kita harus dapat diarahkan, berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Bisa bayangin kalau anak panah ini di tangan pahlawan, Tuhan mau arahin kemana, itu bisa. Bayangin anak panah ini ngelawan, dia mau arahin ke situ, larinya ke sana. Anak panah ini nggak berguna, nggak kepake. Saudara harus menyerahkan diri total, baru saudara bisa menjadi anak panah di tangan pahlawan. Sekali lagi saya bilang, saudara harus menyerahkan diri total, dapat diarahkan, baru saudara bisa menjadi anak panah di tangan pahlawan. Nggak enaknya apa sih jadi anak panah? Gimana ya caranya supaya dia bisa melesat kencang ke depan? Dia harus ditarik jauh ke belakang. Saudara mau jadi anak panah? Rela nggak ditarik jauh ke belakang? Saudara bilang, aduh, semenjak gue percaya Yesus, kok usaha gue jadi begini? Kok semuanya jadi mundur? Kok semuanya begini? Kok semuanya begini? Kacau semua. Kenapa? Sebenarnya saudara lagi ditarik ke belakang supaya saudara bisa melesat jauh ke depan. Permasalahannya di mana? Kita nggak tahu kapan kita dilepasin jauh ke depan. Tuhan baru bisa ngelepasin saudara jauh ke depan ketika saudara bisa diarahkan. Bisa nyimak gak? Kita lagi mau ngomong, Tuhan, aku mau jadi saluran berkat. Saluran apa lu? Tuhan bilang saluran apa? Lu habisin 90%, 10% buat gue. Bukan begitu skenarionya. Ini yang namanya penyerahan diri total. Lu nyerahin diri total dulu deh sama gue, kata Tuhan. Kamu akan tahu apa artinya perseratusan buat Tuhan. Bukan lagi persepuluhan, tapi perseratusan. Waduh Pak, kita diperas. Bukan diperas, tapi saudara menyerahkan diri untuk dibentuk sama Tuhan. Saudara mau jadi berkat kan? Saudara mau jadi berkat kan? Gimana caranya? Harus diasah sama firman dan harus mau diarahkan. Sekali lagi saya ulang, harus diasah sama firman dan harus mau diarahin. Kalau saudara nggak mau diarahin, nggak mau dibentuk sama firman, saya bilang percuma. Percuma. Kenapa? Engkau banyak buang waktu nanti. Banyak sekali buang waktu. Hari ini kau semangat, semangat menggebu-gebu, semangat menggebu-gebu. Besok kendor menggebu-gebu. Bukan kayak gitu dong. Kalau hari ini semangat, besok juga semangat. Hari ini semangat ketika kita banyak diberkati. Besok ketika kita banyak kebutuhan, kita pun tetap semangat. Saya pernah ngomong sama saudara ya, kadangkala Tuhan, suara Tuhan itu jelas ketika kita di lembah kelam. Mau dengar suara Tuhan jelas, masuklah ke lembah kelam. Engkau akan mendengar suara Tuhan dengan jelas.
Kalau kita di lembah kelam, kita belum juga dengar suara Tuhan, ada yang salah dengan iman kita. Saya pernah ngomong sama saudara kan, ya, Tuhan itu berbicara di dalam situasi dan kondisi. Lewat situasi dan kondisi Tuhan itu lagi ngoceh sama kita, Tuhan lagi bicara sama kita. Lu gak berubah, bener nih gak mau berubah, gue gak tolong lu loh. Tuhan berbicara kuat di balik situasi dan kondisi kita. Kalau lewat situasi dan kondisi kita gak mau dengar Tuhan juga, saya bilang ini buang waktu namanya. Lama lu akan dibentuk. Tambah keras engkau, tambah lama proses pembentukannya. Oke, kayaknya yang ini gak bakal selesai. Tapi gak apa-apalah. Udah jam 7, gak bakal kelar. Saudara lihat ya, simak ya. Saya pernah kasih contoh sama saudara tentang pembentukan suatu bejana. Saya punya tanah liat. Tanah liat ini saya remak, saya campur sama air sampai lembut. Kalau dia masih tanah padat, bisa nggak saya bentuk? Nggak bisa. Saya harus pejek-pejek, saya banting. Saya campur air, saya banting lagi. Saya campur air, saya banting lagi. Nah itu kita. Dicampur air itu Roh Kudus. Air itu Roh Kudus. Begitu sudah tercampur air, dibanting kita, jeger dari atas. Tambah kenceng bantingannya, tambah lembut kita. Banting, wah, dari keras mulai jadi lembut. Dibanting lagi, tambah lembut lagi. Tambah lembut lagi. Udah semakin lembut nih. Baru kita ditaruh, dibentuk sama tangannya. Dibentuk sama tangannya. Dia mau jadikan kita indah. Nggak bagus jadinya. Kenapa? Ngelawan dia. Tanah liat ini ngelawan. Nggak bagus jadinya. Diangkat lagi, dibanting lagi. Dicampur air, dibanting lagi. Saya bilang, semakin ngelawan kita, semakin lama prosesnya. Dan semakin sakit pembentukannya. Saya ulang ya, semakin ngelawan kita, semakin lama prosesnya dan semakin sakit pembentukannya. Oke, sampai sini masih bisa terima? Masih? Oke, begitu sudah jadi nih. Udah jadi nih penjunan, udah jadi nih dari itu jadi suatu periuk misalnya. Udah jadi nih. Dibikin apa? Ditaruh ke dapur api. Di dapur api panasnya dijaga sama Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang tidak melebihi kekuatanmu. Kalau melebihi kekuatanmu, dia seorang penjunan yang tidak adil. Tapi itu tidak melebihi kekuatanmu. Percayalah, di dalam dapur api itu ada lubang. Pasti ada lubang. Kalau saudara pergi ke tukang periuk, saudara akan lihat di dapur apinya pasti ada lubang. Lubang itu untuk apa? Untuk ngawasin, ngelihat terlalu panas gak ya? Jadi nggak nih? Ketika terlalu panas, dia matiin apinya. Dia kurangin panasnya, sampai ini bisa jadi bentuk bagus. Dia terus perhatiin, dia terus liatin dari lubang itu. Dia lalai gak? Enggak. Kenapa? Karena dia mau jadiin kita perabot bagi kerajaannya, perabot yang mulia. Semakin mulia kita, semakin mau mulia kita, semakin sakit pembentukannya. Sampai sini paham? Saudara di tangan siapa nih sekarang nih? Saudara lagi di tangan penjunan nih. Lagi diapain nih? Udah masuk dapur api belum? Jangan-jangan belum, masih dibanting-banting, belum lembek-lembek. Udah dicampur air nih Roh Kudus, dibanting lagi, belum lembek-lembek. Kapan masuk dapur apinya ya?
Begini aja kita nggak lulus-lulus. Aduh, masih keras terus. Tuhan bilang hancurin lagi, hantem lagi, terus hancurin lagi. Sampai apa? Sampai lembut banget. Supaya gampang dibentuknya. Oke? Kitalah anak panah. Kita harus diasah dengan firman Tuhan. Supaya kita menjadi tajam. Kita harus dapat diarahkan. Lihat ya. Anak panah itu ada bulunya di belakang. Tujuannya untuk apa sih? Untuk apa? Keseimbangan, supaya jalannya lurus. Oke? Kalau saudara pernah nonton film Robin Hood, bulunya dicabut satu, jadi dia panah begini, mencari bisa dua. Bulunya dicabut satu, dia pakai dua anak panah, yang dua-duanya dicabut satu-satu bagian, dia bisa jalannya begitu. Gimana caranya dia bisa memakai kita dan mengarahkan kita? Gimana caranya? Kadang harus ada sesuatu yang kita lepaskan dari diri kita supaya kita bisa diarahin. Kalau saudara nggak pernah mau lepasin diri saudara sendiri, saudara nggak akan pernah bisa diarahin sama Tuhan. Saya ulang, kalau saudara nggak pernah mau melepaskan diri saudara sendiri, saudara nggak pernah bisa diarahin sama Tuhan. Nggak pernah sampai kapanpun. Berani nggak ngomong sama Tuhan? Tuhan, bilang Tuhan. Ayo ngomong sama-sama, berani nggak? Tuhan, bentuk aku. Beri aku kekuatan selama pembentukan itu. Aku percaya, walau sakit, tapi Tuhan tidak tinggalkan aku. Tujuannya satu, dagingmu hancur, nak. Kalau engkau nggak hancur-hancur, engkau nggak bakal bisa jadi perabot bagi kemuliaan Dia. Saya rasa kita sudahin dulu ya. Amin deh. Mau dilanjutin kapan nggak tahu. Ya. Pokoknya percaya saudara anak panah, amin. Saudara adalah perabot di rumah Tuhan, amin. Mau dijadiin perabot di rumah Tuhan? Ya, kita sudah dicampur sama air dan kita lagi diproses. Kalau tanah tidak dicampur sama air, tanah tidak bisa diproses. Proses baru bisa terjadi ketika tanah bercampur dengan air. Ketika kita bercampur dengan Roh Kudus, baru bisa kita jadi lembut. Permasalahannya kalau kita udah dicampur Roh Kudus dan kita nggak pernah mau lembut, kita akan mengalami bantingan yang lebih kuat lagi. Amin. Tuhan berkati.